Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi dzarain ila anqa. Allahumma sakhir lana kutuba kullaha. At-tahlilul labdi, kita masuk kepada Fatihatul Kitabi, yaitu pembahasan tentang surah Al-Fatihah. At-tahlilul labdi, penguraian lafaz atau uraian lafaz dari setiap penjelasan dari setiap lafaz di dalam lafaz surat Al-Fatihah. Alhamdu lillahi, alhamdu adapun segala puji, lillahi itu tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdu adapun segala puji, huwa yaitu as-sana'u, adapun pujian itu as-sana'u yaitu pujian bil jamili dengan keindahan. Yang disebut dengan alhamdu itu pujian yang pujian berupa setiap keindahan. Setiap apa saja yang mencakup kepada pujian kebaikan, itulah yang dimaksud dengan alhamdu. Berdasarkan apa? Ala jihati ta'zimi wa tabjil. Berdasarkan atas segi at-ta'dim, pengagungan, wa tabjil dan sukacita. Makanya maknanya itu alhamdulillah. Pujian dari semua keindahan yang diucapkan berdasarkan atas segi pengagungan, watabjil dan sukacita. Qala Al-Qurtubi, telah berkata Imam Al-Qurtubi, alhamdu adapun segala puji, fi kalamil arabi di dalam kalam ucapan orang Arab, maknahu maknanya alhamdu tersebut as-sana'u al-kamilu. Makna alhamdu di situ as-sana'u al-kamilu. Menurut Imam Al-Qurtubi, yang disebut alhamdu, hamdun di dalam kalam Arab, maknanya as-sana'u al-kamilu, yaitu pujian yang sempurna. Wal alifu wal lamu li sidrakil jinsi, dan alif lam yang ada di dalam lafaz alhamdu itu mencakup kepada semua jenis. Artinya mencakup jenis-jenis pujian. Makanya sudah kemarin disampaikan takdir dari alif lam li sidrakil jinsi itu yaitu ada pujian yang 4. Hamdun qadimin li qadimin, hamdun qadimin li hadisin, hamdun hadisin li qadimin, hamdun hadisin li hadisin. Itu 4 yang maksudnya mencakup jenis-jenis pujian itu tadi. Takdirnya alif lam tersebut menyimpan takdir semua jenis pujian yang tadi disebutkan. Puji 4 itu, ya. Jadi baik itu puji Allah kepada zatnya sendiri, atau puji Allah kepada makhluk, atau puji makhluk kepada Allah, atau puji makhluk kepada makhluk. Itu sudah mencakup. Yang dimaksud tadi alif lam listidrakil jinsi. Bahwa maka adapun Allah Subhanahu yang maha suci, Allah yastahiqu yang berhak,
alhamda berdasarkan pujian. Yastahiqu yang berhak Allah alhamda kepada pujian, biajmaihi kepada semua pujian. Semua pujian itu yang mana ya? Tadi yang 4 itu ya. Hamdun qadimin li qadimin, hamdun hadisin li qadimin, hamdu hadisin, hamdu qadim li hadisin, hamdu hadisin li hadisin. Nah, itu biajmaihi itu semua pujian yang 4 itu sudah teratur. Artinya lillah, milik Allah. Wasana'a dan pujian al-mutlaq, pujian yang mutlak. Pujian yang mutlak hanya milik Allah. Biajma'ih itu. Tidak ada setiap makhluk atau selain Allah yang memiliki pujian tersebut kecuali hanya Allah. Walhamdu dan adapun alhamdu pujian naqidud dam. Pujian itu bahasanya antonim. Antonim itu apa? Kata lawan kata. Antonim itu lawan kata. Alhamdu itu lawan katanya adam. Apa itu adam? Adam itu menafikan atau celaan. Kalau alhamdu memuji, kalau adam mencela, ya. Madmumun, setiap yang dicela. Azam. Kalau alhamdu itu tadi pujian. Jadi alhamdu itu mencela. Kenapa? Hah? Sok bobo di situ, bobo dulu. Nanti sebentar ya. Nah, tadi yang disebut dengan alhamdu itu lawan katanya adalah azam. Wahua dan adapun hal keadaan hamdun, keadaan hamdun a'ammu minasyukri, itu lebih umum daripada syukur. Kalau hamdun lebih umum daripada syukur. Jadi hamdun itu lebih umum daripada syukur. Karena hamdun itu hanya mencakup kepada, artinya hamdun ini bahasanya luas, ya. Kalau syukur itu maknanya adalah khusus. Kalau hamdun maknanya luas. Jadi ada tadi hamida, ya, ada madaha. Kalau tadi hamida ataupun hamada dengan madaha itu jelas berbeda. Kalau madhun itu, kalau hamdun itu mencakup semua pujian. Kalau madhun luas. Kalau hamdun itu lebih khusus, ya. Ada hamdun, ada madhun, semua pujian. Madaha itu ya, madhun. Makanya madhun dengan hamdun itu berbeda. Kemudian hamdun dengan syukrun juga berbeda. Ini menurut Imam Al-Jarir atau Bari yang mengatakan bahwasannya hamdun dan syukrun itu ini berbeda. Tapi menurut Ibnu Katsir justru malah menyatakan bahwasannya sebetulnya sama, cuman hanya di dalam penyampaiannya saja, ya. Li'anna syukro, karena sesungguhnya syukur itu yakunu menjadikan itu syukur muqabila nikmati, yaitu ketika menerima nikmat. Kalau syukur ketika menerima nikmat maka mengucapkan alhamdulillah.
Bihilafil hamdi, berbeda dengan hamdun. Kalau hamdun mau dikasih syukur atau enggak tetap aja menyampaikan pujian. Kalau syukur ketika diberikan baru mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur. Tapi kalau misal tadi hamdun, baik itu muqabilan nikmah atau tidak, maka tetap ini wajib memuji. Takulu, engkau mengatakan hamadtu ar-rajula ala syaja'atihi. Aku memuji seseorang ala syaja'atihi, karena dia berani, wa ala ilmihi, dan karena dia orang yang berilmu. Kalimatnya itu sama seperti itu. Wa taqulu, dan kau mengatakan syakartuhu ala ihsani. Aku telah berterima kasih kepadanya ala ihsani, atas kebaikannya. Aku memuji, aku bersyukur atas kebaikannya. Walhamdu, dan adapun pujian yakunu bilisan, menjadikan pujian tersebut dengan lisan. Jadi pujian itu menjadikan dengan lisan. Walhamdu yakunu bil lisan, dan pujian menjadikan pujian itu dengan lisan. Jadi dari setiap pujian itu tadi berupa alhamdulillah dengan lisan. Wa amma syukru, dan adapun syukur fayakunu biqalbi, menjadikan dengan hati. Ya nanti dianterin ke Umi abis ini ya. Wa amma syukru, dan adapun bersyukur fayakunu bil qalbi, kalau syukur ada syukur dengan hati. Walisani, dan lisan, dengan lisan. Wal jawarihi, dan dengan jawarih, dengan anggota badan. Kalau syukur itu ada syukur dengan hati, walisani, dan lisan, wal jawarihi, dan dengan anggota badan. Kalau tadi hamdun hanya dengan lisan saja. Tapi kalau misal syukur itu ada 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan jawar, anggota badan. Qala asy-syairu, telah berkata seorang penyair, apadat kumunu ama'u minni salasatan, yadi walisani wa dhamirul muhajjaba. Apadat kumunu ama'u, nikmat-nikmat itu menunjukkan kalian minni, akan dariku, salasatan, dalam 3 hal. Yadi, perbuatanku, walisani, dan ucapanku, lisanku, wadomiro, dan hatiku, al-muhajjaba, yang terselubung. Telah memberikan petunjuk ya kepada kalian anu ama, saking ingsun anu ama, nikmat-nikmat mini saking ingsun salasatan, yaitu 3 perkara. Tadi ucapanku, lisanku, dan perasaanku. Itu perasaanku yang terselubung. Jadi nikmat itulah yang menjadi buah daripada nikmat, yang membuahkan daripada syukur. Karena diberikan nikmat sehingga dia bersyukur. Wa dhahaba at-Tabari, dan telah berpendapat Imam at-Tabari, ila annal hamda wa syukra bimakna wahid. Kalau menurut Imam at-Tabari ini sama saja, bahwasanya alhamda wa syukra
hamdun wa syukur itu pujian dan bersyukur bimakna wahid. Maknanya sama. Li'annaka taqul, karena sesungguhnya engkau mengatakan alhamdulillahi syukron. Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur. Halnya syukur. Jadi kalau misal tadi tidak sama katanya, maka alhamdulillahi syukron itu malah gak boleh gitu. Tapi di sini kan boleh mengatakan alhamdulillahi syukron, sehingga tidak masalah begitu. Artinya tidak sama. Artinya sama saja menurut Jarir at-Tabari. Kenapa? Ya antosan ngantuk ya, bentar. Ya itu tadi bahwasannya alhamdulillah dan syukur itu sama menurut Jarir at-Tabari. Qala al-Qurtubi, telah berkata Imam al-Qurtubi, wa ma dhahaba ilaihi at-Tabari laisa bimarodi ya. Wama lan utawi, berarti mubtada ya. Wama lan utawi barang, dan adapun barang ma perkara zahaba yang telah berpendapat ilaihi kepada itu ma, sapa iku at-Tabari, siapa itu Imam at-Tabari, laisa bimarodi, tidak ada yang diterima. Artinya ini dibantah pendapatnya ya. Termasuk tadi yang dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Li'annal hamda sanaun alal mamdu bisifatihi min ghairi sabqin ihsanin. Artian pujian itu tanpa harus didahului oleh nikmat yang diterima. Mau dia menerima nikmat atau tidak, pujian mah harus terus bergulir. Karena tujuan daripada kita ini sebagai makhluk, sebagai hamba memuji kepada Allah. Jadi artinya pujian itu tetap harus bergulir walaupun tidak menerima nikmat ya. Wa syukru, dan adapun syukur sanaun alal mamduh, syukur itu pujian alal mamduh ya, atas yang dipuji, bima aula minal ihsan, dengan perkara yang lebih utama minal ihsani daripada kebaikan. Artinya pujian yang diucapkan, yang diutarakan ya, yaitu pada orang yang dipuji atau pada sesuatu yang dipuji ya, yang utamanya karena kebaikan yang telah diberikan. Itu syukur. Karena sudah diberikan, sudah memberikan, maka syukurnya menjadi wajib gitu kan. Kalau misal tadi hamdun itu pujian menjadi satu keharusan, maka syukurnya menjadi satu kewajiban. Karena ada sesuatu yang kontribusi yang diterima. Artinya ada sesuatu yang diambil, maka di situ harus mengucapkan timbal baliknya syukur. Bahkan itu menjadi wajib. Wala hada, dan berdasarkan perkara ini yakunu alhamdu, menjadikan alhamdu a'ammu minasyukri, maka alhamdu ini lebih umum, lebih luas daripada syukur. Kalau syukur tadi kalau diberikan nikmat, ketika seseorang ini diberikan nikmat, misal ya, orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur itu kan menjadi satu kewajiban. Tapi kalau alhamdulillah luas, mau dikasih nikmat mau enggak,
itu mah tetap senantiasa mengucapkan pujian ya, bertahmid, senantiasa memuji. Kalau syukur itu lebih wajib karena sudah diberikan nikmat. Rabbul alamin ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu dari ar-rabbu fil lughah masdarun bimakna at-tarbiyah ya. Robba yarubbu ya. Robiya yarba, kemudian ada robiya yarba, robba yarubbu, roba yarba. Robba yarupu, kemudian robba yarupu, kemudian robba yarba ya, ada 3 itu ya, saya lupa lagi. Jadi tarbiyah itu berasal dari tadi robba yarupu, yang mananya adalah ari ayah, memelihara ya, memelihara, mengasuh, membimbing, membina, itu robba yarupu ya. Kemudian robia yarba, sama, menumbuhkan, al-insya, menumbuhkan. Mau yung jadi mah tadi pengen kesini, sekarang pengen salan, itu salan, dianterin ke Istiqbal, jangan ikut lagi, jangan kesini lagi ya, ke Umi aja, ke Umi kan, jangan kesini lagi gitu, dia nangis, ngantuk kayaknya mau bobok. Jangan kesini lagi ya, udah sama Umi aja ikut. Tadi mananya 3 itu, yang pertama adalah mana ari ayah, kemudian yang kedua al-insya ya, kemudian al-inma. Itu makna dari kata tarbiyah. Maka tarbiyah itu tadi. Yang pertama tarbiyah itu ari ayah, mengatur, mengurus, memelihara ya. Kemudian membimbing. Kemudian al-insya, menumbuhkan ya. Seperti seorang petani yang menumbuhkan tumbuhannya. Kemudian al-inma, tidak hanya menumbuhkan, mengembangkan. Maka 3 itu seperti seorang bayi yang tidak hanya tumbuh tapi berkembang ya, berkembang kemampuannya, berkembang otaknya, berkembang keahliannya, berkembang kesehatan, segala macam. Maka tarbiyah itu maknanya tadi, dengan tadi wazan dan mauzun yang berbeda, tapi maknanya adalah sama. Maknanya muradif, yaitu al-insya, al-inma, dan ar-riayah. Sama sebetulnya. Itu diambil dari kata tarbiyah. Jadi ar-rob itu masdarnya bimakna tarbiyah. Apa makna tarbiyah itu atau rob itu? Wahia, yaitu islahu syu'unil ghair. Namanya tarbiyah itu al-islahu, islahu syu'unil ghair, memperbaiki urusan orang lain. Wari'ayatu amrih, islahu syu'unil ghair wari'ayatu amrih, yaitu memperbaiki urusan orang lain, wari'ayatu amrih, dan menjaga urusannya, gitu kan.
Jadi menjaga urusan orang lain dan menjaga urusannya. Artinya mengurus setiap urusan-urusan yang bersangkutan dengannya. Maka itu dimakna tarbiyah. Qala Al-Hawari, telah berkata Imam Al-Hawari, yuqalu, dikatakan, liman qama bi islahi syai'in wa itmami. Dikatakan liman bagi orang qama yang tugasnya memperbaiki, liman qama bi islahin yang tugasnya memperbaiki syai'in sesuatu wa itmami dan menyempurnakannya. Dikatakan bahwasannya yang disebut dengan rob itu tadi liman qama bi islahi syai'in wa itmami, orang yang tugasnya memperbaiki sesuatu dan menyempurnakannya. Artinya tadi memperbagus yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai baik. Wa itmami itu dan menyempurnakan, hu-nya domirnya ke syai', rujuknya ke syai'. Jadi wa itmami dan menyempurnakan sesuatu. Orang yang tugasnya memperbaiki sesuatu dan menyempurnakan sesuatu, domirnya ke sana. Qadrobahu dan sungguh rabbahu telah memeliharanya, hu syai' tersebut. Telah memelihara, telah menyempurnakan, telah memperbaiki hu sesuatu tersebut. Wa minhu, dan darinya juga sumia dinamakan ar-robbaniyun, orang-orang Yahudi yang taat itu disebut robbaniyun. Robbaniyun itu adalah liqiyamihim bil kutub, karena mereka berupaya menegakkan daripada isi yang ada di dalam kitab tersebut, sehingga dikatakan mereka itu robbaniyun, berusaha mengamalkan atau menegakkan apa yang ada di dalam isi kitab-kitab Allah, sehingga dikatakan robbaniyun. Orang-orang Yahudi mungkin ya tadi ajaran-ajaran di situ. Jadi dalam kitab-kitab Yahudi tersebut disebut robbaniyun. Wa fi shahahi, dan di dalam kitab Mukhtar As-Shahah, ya. Nama lengkapnya Kitab Mukhtar As-Shahah. Kalau di sini wa fi shahah. Kalau ada wa fi shahah itu dalam hadis itu kitab Mukhtar As-Shahah, ya. Di dalam kitab Mukhtar As-Shahah, Robba fulanun waladahu yarubbuhu tarbiyatan ay robbahu. Robba telah mendidik fulanun si fulan waladahu, yaitu anaknya. Telah mendidik, telah membimbing, telah membina, telah mengasuh seorang pendidik kepada anak-anaknya. Yarubbuhu, mendidiknya, tarbiyatan dengan tarbiyah, ay robbahu. Artinya robbahu itu domirnya kepada orang tua, robbahu keduanya, ya, yaitu siapa namanya, orang tua. Robbahu telah mendidiknya, hu kembali ke walad, telah mendidiknya kedua orang tua, hu kepada anak tersebut. Wal murabbun, dan para pendidik, wal murabbun, dan para pendidik, jam'un murabbi. Murabbun itu jama daripada murabbi, jama munakar salim, ya, yang mana mendidik, murabbi. Jadi
Al-murabbi jama daripada murabbun itu jama daripada murabbi. Artinya sang pengasuh, sang pendidik, kemudian sang pengembang, sang yang menumbuhkan. Warabbu dan rob mustaqun yang dibentuk minat tarbiyati daripada tarbiyah. Rob itu dibentuk daripada kalimat tarbiyah yang maknanya mendidik. Bahwa subhanahu wa ta'ala, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala mudabiru li khalqi. Maka dari situlah karena kalimat Rob, berarti ketika mengatakan Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, makna daripada Rob tersebut adalah mudabiru lil khalqi, yaitu yang mengatur urusan makhluknya. Allah sebagai mudabbirul khalqi, ya, mudabbirul khalqi, sang pengatur urusan makhluknya. Maka disebut tadi Rabbul alamin. Wa murabbihim, bukan hanya sebagai mudabbir, tapi wa murabbihim, sekaligus sebagai zat yang mendidik mereka, zat yang memelihara mereka. Kalau misal tadi kita menciptakan satu produk, maka produk tersebut hanya bisa apa? Hanya bisa menciptakan. Setelah menciptakan sudah dijual ke konsumen, sudah lepas tangan. Tapi Allah menciptakan makhluknya, setelah jadi itu diatur, diurus sampai meninggal, sampai dihidupkan kembali. Nah, itu kenapa Allah disebut Rabbul alamin. Ayat ibu ayat atau mana? Nah, maka tadi disebut Rabbul alamin karena tadi Allah mengatur mudabbir, bukan hanya mudabbir, tetapi sebagai murabbi, begitu ya. Bukan hanya sebagai mudabbir, tetapi murabbi. Wa murabbihim, dan sekaligus mendidik mereka. Wayut laku ar-rabbu, dan disebut ar-rabbu ala ma'anin, dan disebut ar-rabb itu karena makna yang berbeda-beda, berdasarkan makna yang berbeda-beda, maka dikatakan ar-rabbu ala ma'anin, atas berdasarkan makna yang berbeda-beda. Wahya al-malik, Allah al-malik. Makanya Rob tadi secara umum, karena memang Rob itu maknanya berbeda-beda. Tidak hanya satu berarti Rob. Makanya kan tadi kalimatnya ada ar-riayah, al-insya, kemudian ada al-inma. Itu kan maknanya berarti ala ma'anin, berdasarkan atas makna yang berbeda. Apa saja? Al-Malik, Allah Al-Malik, yang merajai atau sang penguasa. Wal muslih, yang memperbaiki setiap urusan, yang memberikan maslahat, ya. Wal muslih, yang membuat islah, membuat kebaikan, membuat setiap kedamaian. Wal ma'bud, dan zat yang disembah, yang layak disembah. Wasayyidul muta, dan tuan atau pemimpin yang ditaati. Penguasa bukan bahasa. Kalau ke Allah bukan penguasa, tapi bukan pemimpin, tapi penguasa yang ditaati, yaitu penguasa alam semesta dan segala isinya, dunia dan akhirat. Ya takulu, maka engkau boleh mengatakan hadar robul ibil, ini pemilik unta. Warobud dar, ini pemilik rumah. Boleh mengatakan begitu, tapi diidopahkan tidak Rob itu, karena takut nanti malah menjadi salah pengertian sebagai Robbul alamin, gitu ya. Robul ibil berarti Robul ibil pemilik unta. Robud dar pemilik rumah.
Ae malikuha maksudnya adalah pemiliknya rumah tersebut, pemiliknya ibil tersebut. Wala yuqalu dan tidak boleh mengatakan fi ghairillah illa bil idofah. Enggak boleh kepada selain Allah dikatakan rob. Ya, kepada majikan disebut rob itu enggak boleh. Tapi boleh mengatakan maula, ya maula, ya maulana. Boleh pakai maula, tapi kalau rob itu enggak boleh. Kecuali diidofahkan kepada kalimat selanjutnya seperti tadi robul ibil, robul dar, ya. Kalau ya maula ya mau itu boleh, ya. Wala yuqalu dan tidak boleh dikatakan fi ghairillah dalam bentuk idofah, artinya diidofahkan dengan kalimat yang lain, ya. Seperti tadi robul ibil gitu. Papil hadis asy-syarif dan di dalam hadis yang mulia la yakul ahadukum atin rabbaka wadi rabbaka wala yakul ahadukum robbi wal yakul sayyidi wa maulaya. Di dalam hadis yang mulia, janganlah seseorang dari kalian, hai para budak, berkata atim rabbaka, sediakan makan untuk Rob, wadi rabbaka, dan siapkan perabotan untuk wudhu, alat-alat wudhu ya, bejana, kemudian ya tempat buat wudhu untuk Robmu. Wala yakulah ahadukum Rabbi, dan janganlah pula berkata wahai Robku, artinya dengan sebutan Rob, wahai Robku, itu gak boleh ya, wahai Robku gitu. Itu kepada maulanya ya, kepada tuannya, misal majikannya. Wal yakul sayyidi wa maulaya. Tuh di sini juga ada. Akan tetapi katakanlah sayyidi tuanku dan maulaya majikan. Sayyidi wahai tuanku, maulaya wahai majikanku, boleh. Tapi kalau Robbi, sebutan Robbi itu tidak boleh. Wala yakul ahadukum Robbi, tidak boleh mengatakan tadi Arab kepada majikan, tapi katakanlah sayyidi wa maulaya. Wallahu a'lam bishawab.